Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reska Amanda dengan NIM 22002226. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video di mana dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Anissa MPD dengan Ibu Vivin Wildana MPD. Nah, di sini saya dari kelompok 7 dan dari sesi 20. Nah, di sini materi yang pertama adalah tentang pengertian kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Kenaikan pangkat adalah suatu perbuatan yang meletakkan sesuatu pada kedudukan yang lebih tinggi. Dalam hal ini merupakan kenaikan pangkat yang diberikan negara terhadap pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar di lingkungan SMP dalam suatu susunan kepangkatan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian maupun Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2002. Nah, pengertian yang kedua yaitu tentang tenaga kependidikan, di mana dinyatakan dari Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, di mana tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 39 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pendidikan pada suatu pendidikan. Selanjutnya adalah tentang macam-macam kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kenaikan pangkat pilihan adalah sebuah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi yang tinggi. Yang kedua, kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang telah diberikan kepada PNS untuk memenuhi syarat yang ditentukan, durasi, prestasi kerja, dan lain-lain tanpa terikat pada jabatan. Yang ketiga, kenaikan pangkat anumerta adalah PNS yang dinyatakan tewas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan pangkat setingkat lebih tinggi. Yang kelima adalah tentang kenaikan pangkat prajurit wajib, di mana PNS yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status sebagai PNS setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas prajurit wajib. Yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat yang terakhir dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib. Yang keenam, pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Guru utama madya ke bawah diberhentikan dari jabatannya apabila jangka waktu 3 tahun sejak dibebaskan, sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan angka jabatan tersebut. Selanjutnya, macam-macam tenaga kependidikan adalah yang pertama tentang pendidik dan pengajar. Pendidik adalah kependidikan yang berkualifikasi dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di sana adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 6. Yang kedua adalah pustakawan. Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, perpustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian internet. Yang ketiga, kepala satuan kependidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Di mana
Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajemen, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Yang keempat adalah teknisi sumber belajar, adalah petugas yang perannya sebagai penyedia fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Istilah teknis pada umumnya adalah seseorang yang menguasai bidang teknologi tertentu yang lebih banyak memahami teori bidang tersebut seperti insinyur. Yang kelima, pelatih. Pelatih merupakan posisi yang penting dalam suksesnya suatu pengembangan profesional. Yang keenam adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang serta secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan yang satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah pasal 1 ayat 1. Yang ketujuh adalah laboran. Laboran adalah petugas non-guru yang membantu guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum atau peragaan meliputi penyiapan bahan, membantu pelaksanaan praktikum, serta mengemasi atau membersihkan bahan dan alat setelah praktikum. Yang kedelapan adalah tentang bimbingan dan konseling atau BK. Fungsi BK di sini secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan menjaga problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa BK atau bimbingan konseling bertujuan untuk supaya peserta didik dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Yang kesembilan yaitu tata usaha. Ditinjau dari sudut asal-usul kata etimologis, maka administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare, ad berasal dari intensif, sedangkan ministrate berasal dari melayani, membantu, dan memenuhi atau menyediakan. Materi selanjutnya adalah tentang kenaikan pangkat guru Indonesia. Kenaikan pangkat guru mungkin bagi orang awam untuk mengenal kenaikan pangkat pada ranah pendidik merupakan hal yang asing. Akan tetapi, seperti halnya profesi pada umumnya, guru juga memiliki jenjang kenaikan pangkat terutama untuk guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu syarat kenaikan pangkat untuk guru adalah menerbitkan publikasi atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat guru ini merupakan salah satu unsur wajib dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru PNS yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.